Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama dengan Kak Golda dan Seren dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 213 dengar panggilan Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau sudah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami akan mulai ibadah, berkatilah ibadah IMPA pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk di pelayanan firman, kita buka Kidung Ceria kita dulu dari 135, Sabdamu Abadi, bait yang satu dan yang keempat. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pelayan firman pada minggu hari ini dibawakan oleh siapa ya, Kak? Kak Amri. Kita panggil yuk, Kak. Oke, Kak Amri. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih Kak Syarat. Terima kasih Kak Golda. Adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah melindungi untuk seminggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, untuk pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar supaya firman-Mu dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, pembacaan untuk minggu pagi hari ini terdapat dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik buka Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata dengan demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakannya kepada siapapun
apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita dengar cerita yang satu ini ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Pagi ini Kamri mau cerita nih. Adik-adik, siapa yang pernah naik gunung ayo? Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung loh adik-adik. Kira-kira mereka ke sana ngapain ya adik-adik? Ternyata mereka naik gunung ingin berdoa. Ayo, siapa di sini yang sering berdoa? Adik-adik harus rajin berdoa ya. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, wajah dan pakaiannya berubah adik-adik menjadi putih berkilauan. Coba deh lihat gambarnya. Pakaian Tuhan Yesus menjadi putih dan bersinar adik-adik. Tapi yang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus siapa ya adik-adik? Coba adik-adik lihat di ayat 30. Adik-adik baca ya. Ternyata dia itu Musa dan Elia. Pada saat Tuhan Yesus dan 3 muridnya berdoa, ternyata Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur adik-adik. Siapa di sini yang pernah berdoa malah jadi tidur? Dan seperti itu ya adik-adik. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat Petrus, Yohanes, dan Yakobus terbangun, mereka tampak kaget melihat Tuhan Yesus, Musa, dan Elia berkilauan. Lalu Petrus langsung berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi adik-adik, Petrus saat berkata seperti itu, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Nah adik-adik, pada saat Petrus berkata seperti itu, datanglah awan, dan mereka pun masuk dalam awan itu. Lalu pada saat di dalam awan itu, mereka takut. Dan pada saat di dalam awan itu, terdengar suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarlah dia." Nah adik-adik, sesudah kejadian itu, mereka melihat Tuhan Yesus tinggal sendiri. Dan pada saat itu, murid-muridnya tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat tadi loh. Nah adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, Kamri juga punya satu cerita lagi nih loh. Disimak baik-baik ya. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, "Sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh." Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. "Leher Lala sakit sekali, Bu," ujar Lala. "Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi," kata ibu. "Ayah ambilkan obat ya," ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet.
Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Bagaimana adik-adik cerita yang tadi? Adik-adik sudah mendengarkan? Lala yang tidak patuh terhadap orang tuanya. Pada saat ibunya melarang Lala tidak boleh bermain di dekat kipas, dia malah asik bermain di dekat kipas. Padahal itu bisa membuat dia sakit karena kedinginan. Lalu, pada saat Lala memakan es krim, ayahnya juga melarang tidak boleh makan banyak, tetapi dia malah menghabiskannya. Dan suatu ketika, dia jatuh sakit. Lalu orang tuanya cemas dan mengobatinya. Dan pada saat dia sembuh, dia menyesali yang dia lakukan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita harus patuh terhadap orang tua ya adik-adik. Semua yang dikatakan orang tua baik buat kita loh adik-adik. Apa yang dikatakan orang tua kita harus turuti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan juga harus kita ikuti. Seperti perintah-perintahnya, harus berbuat baik terhadap orang lain, tidak boleh jahat. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 215, Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, kita sudah meresponi firman Tuhan, dan sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah melindungi untuk seminggu hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan, Kau telah membangunkan kami di pagi yang cerah ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan, firman yang kami dengar tadi dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan untuk sekolah kami ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan agar supaya semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan agar supaya kami menjadi pintar ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkatlah mereka ya Tuhan dalam pekerjaannya, kesehatannya ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan, berikan semua kelancaran ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan untuk gereja kami ini ya Tuhan. Berkatlah terutama untuk PLKPA ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan agar supaya PLKPA terus memberikan pengajaran yang baik ya Tuhan untuk adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan untuk gereja, terutama untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan dalam kesehatannya ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan apa yang mereka perbuat, lindungilah ya Tuhan. Tuhan, berkatlah ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, terutama terdapat virus corona ya Tuhan. Berkatlah ya Tuhan agar supaya virus ini cepat berlalu ya Tuhan, agar supaya kami dapat melakukan aktivitas tanpa terhambat ya Tuhan. Tuhan, ini doa syafaat yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan, dan kami alaskan dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan?
sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk anak TK, adik-adik seperti biasa ya, mewarnai. Gambarnya seperti yang di atas ini. Nah, untuk anak kecil, aktivitasnya itu membuat pembatas Alkitab. Contohnya seperti yang di atas ini. Untuk aktivitas anak tanggung, adik-adik mengerjakan diorama. Contohnya seperti yang di atas ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik dipersilakan untuk siapin uang persembahan dan amplop persembahannya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 217, beri padanya bait 1 dan 3. Nah, adik-adik, kita sama-sama berdiri, kita mau mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di pengunjung ibadah. Untuk menutup ibadah kita dari Kidung Ceria 149, ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah melindungi ibadah kami ini dari awal, tengah hingga akhir ya Tuhan. Berkatlah Tuhan, semua firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.